Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Minggu 7 April 2024. Minggu kedua Paskah, dan kita juga menyebut dengan Minggu Kerahiman. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Saudaraku terkasih, pada tanggal 30 April tahun 2000, Paus Yohanes Paulus II menetapkan hari Minggu Paskah kedua, 1 minggu setelah Paskah, sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Pesta ini bertepatan dengan kanonisasi Santa Faustina dari Polandia sebagai Santa dan Rasul Kerahiman Ilahi. Bagi saya pesta ini luar biasa, menjelaskan pada kita semua bahwa untuk hidup secara manusiawi
seperti citra Allah, manusia membutuhkan kerahiman Allah. Apalagi kalau ada kebencian, ada kejahatan, kemiskinan, dan ketidakadilan, ada penghujatan dan penderitaan, ada penyakit dan kematian, serta kegagalan dan dosa. Dalam situasi yang seperti itu, banyak dari kita yang cari amannya sendiri, saling menuduh, saling curiga, dan berprasangka buruk. Kita bahkan lebih egois. Kerahiman Allah menjadi obat mujarab, di mana orang bisa diterima, orang merasa dilindungi, disembuhkan, diampuni, dan diberi kesempatan untuk hidup lebih baik. Dan itulah kerahiman ilahi yang menebus manusia melalui hati Yesus yang tersalib. Itulah damai sejahtera yang ditawarkan Yesus kepada para murid. Saudaraku yang terkasih, Yesus tidak pernah mengingat-ingat dosa kita. Hanya kita manusia yang selalu mengingat-ingat dosa, apalagi kalau kita sudah tidak suka pada seseorang, akhirnya menjadi cerita yang menyebar kemana-mana, bahkan ditambah dengan bumbu-bumbu menarik. Mengapa Yesus tidak mengingat karena Allah adalah belas kasih, menghapus dan melupakan dosa? Itulah kerahiman Allah. Injil hari ini menggambarkan perubahan dalam hidup para murid karena mengalami kerahiman ilahi dari Yesus yang bangkit. Kebangkitan Yesus menjadi pengalaman pribadi akan kerahiman Allah yang menghidupkan. Tidak lagi ingat akan kesalahan para murid yang kabur. Para murid yang berubah menjadi pentakut dan pengecut. Mereka yang menyangkal Yesus dan mengurung diri setelah Yesus wafat. Mereka yang lambat percaya. Tapi setelah Yesus bangkit, menjadi para rasul yang berani mati mewartakan Yesus dengan cinta yang berkobar-kobar. Karena diampuni Tuhan dan mengalami kerahiman Tuhan. Kebangkitan para murid setelah mereka mendapatkan hembusan nafas kerahiman Allah, hembusan roh belas kasih itulah yang hadir dalam Ekaristi. Yang kita setiap minggu rayakan, bahkan setiap hari rayakan. Sayangnya, Thomas tidak hadir dan tidak mengalami kerahiman sehingga dia tidak percaya. Tapi Thomas melihat teman-temannya mengalami perubahan luar biasa. Maka sebetulnya Thomas waktu itu sudah merasa curiga dan bertanya-tanya, sungguh Yesus bangkit. Karena terjadi perubahan luar biasa dari teman-temannya. Gairah, cinta, semangat yang menggebu-gebu. Thomas sebenarnya jengkel, kenapa saya tidak hadir? Saya tidak mengalami kerahiman Allah sehingga saya juga berubah seperti itu. Maka Thomas membela diri dengan mengatakan, sebelum aku melihat dan menusukkan jariku, sekali-kali aku tidak percaya. Sebenarnya ia protes, kenapa saat saya hadir, Tuhan tidak hadir. Santa Faustina yang mengabdikan diri setiap saat tanpa henti dan cuti pada kerahiman ilahi, mendapatkan penampakan Yesus dan menerima wasiatnya untuk meneruskan warta kerahiman ilahi ke seluruh dunia. Ia dijuluki Rasul Kerahiman Ilahi oleh Paus Fransiskus. Dan banyak orang Katolik yang belum mendapatkan kerahiman ilahi karena ia malas ke gereja, malas misa. Inilah yang terjadi di mana-mana. Mengakui diri orang Katolik, mengaku diri sudah dibaptis, tapi setelah itu hilang tanpa jejak. Dan kita pun juga yang sering ke gereja, kadang kita begitu mengabaikan hari Tuhan itu. Kalau kita mau dapat kerahiman ilahi, rajinlah ke gereja dan merayakan Ekaristi. Bagaimana orang bisa mendapatkan kerahiman Allah kalau kita tidak rutin dalam Ekaristi, di mana Yesus hadir menawarkan kerahiman, memberikan diri, mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu mari kita bangun niat kita rutin dalam Ekaristi. Hingga kita tidak hanya mendapatkan kerahiman, tapi memberikan kerahiman, menjadi rasul kerahiman. Secara pribadi sebagai imam, saya merasa Ekaristi menjadi kekuatan bagi saya. Menjadi pegangan, ada sukacita, ada damai, ada kebahagiaan. Dan di sanalah kita mampu menghadirkan wajah kerahiman Tuhan. Saudaraku terkasih,
pada pesta kerahiman ilahi ini kita dipanggil untuk belajar menjadi duta kerahiman ilahi. Kita dipanggil untuk tidak perlu takut seperti para murid yang mengunci pintu-pintu karena kehilangan gurunya. Kita perlu keluar dan membuka pintu kerahiman Allah yang lebar bagi sesama. Kita perlu melanjutkan apa yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini. Damai sejahtera bagi kamu. Semoga damai Tuhan nampak dalam sikap dan hidup kita dan kita pancarkan untuk semakin banyak orang. Sehingga orang menemukan damai, cinta, kerahiman Allah dalam hidup dan pelayanan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.